Bring the funk back. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah pabrik pemotongan hewan yang sebenarnya hanya sebuah kedok, sebuah bisnis haram narkoba. Sebuah pabrik yang dimiliki oleh sebuah geng paling berpengaruh di kota Kai, wilayah Cina. Saat itu mereka sedang menangkap salah satu anggota geng juga bernama Barno. Mengingat Barno ini sudah membunuh adik sang ketua geng bernama Sen. Karena sudah meledakkan rumah salah satu sahabatnya Barno bernama Zuke. Dari ledakan ini menewaskan istri Zuke. Hari ini adalah hari terakhir penghormatan atas kematian Sen, adik ketua gangster, dengan cara ingin menghabisi Barno secara perlahan-lahan yang sudah digantung secara terbalik, dengan harapan Zuke juga datang ke pabrik tersebut agar bisa membalaskan dendam atas kematian Sen. Zuke sudah ada di dalam pabrik tersebut. Buat seisi pabrik kaget, pria berjas hitam yang begitu menakutkan itu telah datang dan akan mencabut nyawa mereka. Padahal Barno yang juga sudah memperingatkan para ketua gengs ini untuk berhati-hati dengan temannya Zuke. Ia tidak akan segan-segan menghabisi semua yang ada di pabrik tersebut. Semuanya habis dibuat oleh Zuke, hingga sampai bos ketua geng yang mau dibunuh olehnya. Saat itu, bos geng tersebut masih bisa berhasil kabur dari Zuke dan Barno. Tetapi ia tidak akan lolos dari salah satu geng juga yang paling ditakuti di kota bernama si Cacat R. Preman catat ini juga sebenarnya orang yang dipekerjakan oleh bos geng tersebut. Dari pengakuannya yang sebenarnya, Barno bukanlah pembunuh adiknya, melainkan itu dilakukan oleh R sendiri yang membunuh adik gangster bernama Sen. R mengakui semua bahwa skenario ini adalah ulahnya, dari membunuh Sen hingga meledakkan rumah Zuke. Rencana terakhir R adalah tinggal menghabisi Zuke. Beruntung polisi sudah datang. R berhasil kabur dari pabrik tersebut. Polisi yang datang membuat Zuke tidak bisa kabur lagi dan berhasil diamankan oleh polisi setempat. Sementara Barno berhasil kabur dari pintu belakang pabrik. Akibat insiden ini, pabrik narkoba kepemilikan gangster ditutup. Zuke ditangkap dan dipenjara. Selama di penjara, ia masih mengingat orang yang membunuh istrinya, orang yang meledakkan istrinya di rumahnya sendiri. Ia menggambar secara detail ciri-ciri orang tersebut di dinding penjara, sosok yang membunuh istrinya. Tahun demi tahun ia lalui dengan rintangan di dalam penjara, hingga tahun ke-9 ia masih mengingat orang yang membunuh istrinya tersebut, dan ia tidak akan pernah melupakan dari ciri-cirinya. 9 tahun ia lalui di penjara dengan menyimpan dendam yang begitu besar terhadap R. Setelah masa tahanannya selesai dan keluar dari penjara, Zuke langsung berjarah ke makam istrinya dengan bersumpah akan membunuh orang tersebut. 1 bulan kemudian setelah Zuke keluar dari penjara di kota Kai, Barno sudah menjadi orang sukses dan sedang mencalonkan diri menjadi seorang pejabat di wilayah kota Kai. Saat Barno sedang melakukan kampanye di depan warga, Barno sudah diawasi oleh sniper dari kejauhan yang berencana akan membunuhnya. Beruntung, rencana pembunuhan Barno itu digagalkan oleh seorang badut yang ternyata badut tersebut dikenali oleh Barno juga, teman lamanya, orang yang baru keluar dari penjara, Zuke.
dan di malam harinya mereka akhirnya bertemu sambil makan malam bersama. Tetapi malam itu Juke masih bertanya-tanya kenapa temannya Barno ini bisa menjadi seorang paling sukses di kota Kai, bertolak belakang dengan cara hidupnya, hingga Juke menolak semua tawaran Barno. Dengan kata-kata singkat, Juke langsung pergi meninggalkan Barno. Tetapi ada ya hal yang begitu aneh. Juke ternyata sedang mengamati pergerakan seorang polisi bernama Suje. Suje ini memiliki seorang anak angkat bernama Ling yang sering ditinggal-tinggalkan oleh Suje karena tugasnya sebagai polisi. Ling anak yang begitu malang. Setiap pulang sekolah, ia akan menunggu pengasuh untuk menjemputnya pulang. Juke setiap hari selalu datang ke sekolah Ling untuk menemani Ling setelah pulang sekolah. Dengan menggunakan kostum badutnya, ia menghibur Ling setiap hari di depan sekolah sambil menunggu pengasuhnya datang menjemput Ling. Saking senangnya Ling melihat Juke yang ia panggil sebagai paman badut, sempat Ling ingin mengajak paman badutnya ini untuk menjadi walinya di acara sekolah besok pagi. Di hari yang sama, seorang mata-mata polisi ditangkap oleh geng R dengan memaksa mata-mata tersebut untuk mengatakan sebuah flashdisk yang sudah sampai ke tangan polisi Suje. Mata-mata tersebut disiksa agar mau mengatakan ia menyimpan flashdisk tersebut di mana. Yang akhirnya ia mau mengakuinya bahwa flashdisk itu disimpan di sebuah boneka beruang milik Ling, anak dari polisi Suje. Pagi harinya di rumah Suje, anak buah geng R ini sudah memporak-porandakan rumah Suje untuk mencari tahu boneka beruang milik Ling ini disimpan di mana. Boneka beruang itu ternyata sudah dibawa oleh Ling ke sekolah. Di sekolah Ling, saat kegiatan acara berlangsung, Ling yang awalnya sedih tanpa ditemani ayahnya, ia bisa senyum kembali karena paman badutnya ini mau menemaninya di acara kelasnya. Anak buah geng R ini sudah berada juga di sekolah, berpura-pura menjadi seorang polisi teman dari ayah Ling dengan tujuan untuk mengambil boneka beruang tersebut. Si badut yang curiga melihat tanda angka di pergelangan tangan orang tersebut langsung sontak bahwa ia tidak yakin yang datang ini adalah benar-benar polisi. Polisi yang menyamar ini langsung dihajar oleh si badut. Ling dibawa kabur oleh si badut keluar dari sekolah. Para geng ini tidak akan membiarkan begitu saja membawa Ling kabur. Mereka juga terus mengejarnya. Akibat kegaduhan yang terjadi di jalanan kota Kai, bahwa seorang badut telah menculik seorang anak sekolah. Para polisi yang dipimpin oleh Nan bergerak mengejar badut yang membawa Ling. Hingga salah satu anak buah geng R ini ditangkap oleh Juke dan mencari tahu kenapa mereka mengejar Ling, bahwa ada sesuatu yang dipegang oleh Ling, tapi entah apa. Belum sempat menginterogasi penjahat tersebut, polisi keburu datang untuk menyisir tempat tersebut. Akhirnya Juke berhasil kabur membawa Ling ke tempat yang aman. Nice. Mulai banyak pemberitaan bahwa paman badut ini telah menculik seorang anak polisi. Sampai berita ini ditonton oleh Ling, membuat ia menjadi tidak yakin dengan Juke, si paman badutnya. Tetapi Juke berhasil meyakinkan Ling bahwa ia yang bisa menyelamatkan Ling dari para penjahat ini. Di malam harinya, persembunyian Juke diketahui oleh geng R melalui GPS yang ada di dalam tas Ling. Juke yang mengetahui hal tersebut langsung menyusun rencana dan menunggu para geng ini datang ke rumahnya. Nice.
Semuanya diajar oleh Juke tanpa ada yang tersisa satupun. Sampai Juke mendapatkan salah satu ketua gengnya. Juke menginterogasi lagi untuk menanyakan siapa yang menyuruh mereka mengejar Ling. Belum selesai menanyakan, bos mafia geng ini bahwa bernama R keburu para polisi yang dikomandoi oleh polisi Nan sudah datang dan mencari keberadaan mereka. Lagi-lagi Juke berhasil kabur dari kejaran polisi ini dan membawa Ling bersamanya menuju markas rahasia Zuke. Wow. Di dalam markas rahasia Juke ini, saat Ling mengeluarkan boneka-boneka miliknya, Juke baru ingat bahwa para gangster ini sedang mencari flash disk di dalam boneka beruang. Juke menemukan flash disk tersebut dan mencoba membuka filenya. Bahwa flash disk ini berisi sebuah foto-foto pabrik yang sedang memproduksi narkoba di kota Kai. A few moments later. Wow. Dari foto-foto ini, Zuke mulai mencari keberadaan bos besar pemilik pabrik narkoba ini yang berinisial R. Pabrik mulai didatangi oleh Zuke dan menghabisi orang-orang di dalamnya dan mengatakan ke pengelola pabrik untuk menelpon polisi. Saat itu juga pabrik narkoba, lokalisasi dan prostitusi milik R masuk berita utama kota Kai. Dari hal ini membuat R marah dan mengalami kerugian yang begitu besar bahwa bisnisnya mulai diganggu oleh Juke. Dan di malam harinya, Suje bertemu dengan Juke di dermaga secara rahasia. Ternyata Juke menemui polisi Suje ingin meminta informasi tentang inisial R. Setelah Juke mendapatkan informasi tersebut bahwa inisial R adalah bernama Ruan Hao, seorang mantan prajurit bayaran dari segitiga emas. Ternyata saat Juke menghancurkan pabrik pertama Ruan Hao itu, ia juga mendapatkan informasi bahwa ada satu pabrik lagi milik Ruan Hao, sebuah pabrik manekin yang berkedok yang memproduksi narkoba juga. Setelah Juke mendapatkan semua informasi dari polisi Sunji, Juke langsung menuju ke pabrik tersebut. Juke yang langsung ke pabrik itu ternyata kosong, bahwa ini sebenarnya sudah diatur oleh Ruan Hao. Ternyata ia mencoba menjebak Juke agar mau ke pabrik maneken ini dengan tujuan bisa membunuh Juke. Juke adalah seorang mantan tentara dan itu tidak mudah untuk membunuhnya. Justru Ruan Hao beserta anak buahnya lah yang habis di tangan Juke. Seluruh anak buah Ruan Hao habis di tangan Juke. Tinggal Ruan Hao yang akan tersisa untuk dihabisi oleh Juke. Cuman beruntung saat itu polisi Suje datang dan mengambil alih pabrik untuk mengamankan Ruan Hao. Setelah Ruan Hao ditangkap oleh Suje, Juke mengatakan kepada Suje bahwa besok pagi ia akan menyerahkan Ling kepada Suje di taman bermain. Dan keesokan paginya setelah Juke menyerahkan Ling ke Suje, mereka langsung pulang. A few moments later.
Tetapi Juke melihat seorang yang sedang mengikutinya, seakan-akan mengarahkan Juke ke toilet wahana tersebut. Saat Ruan Hao yang datang ke toilet membuat Juke heran. Kenapa Ruan Hao malah bebas? Ruan Hao ada apa sebenarnya? Ruan Hao menceritakan semuanya ke Juke, bahwa Ruan Hao ini tidak ditangkap oleh Suje, justru ia dilepaskan. Aslinya adalah Suje ini adalah seorang polisi korup. Ia mendapatkan uang setoran keamanan dari bisnis kotor Ruan Hao. Jadi secara otomatis Suje akan melepaskan Ruan Hao. Dan selama ini yang dikatakan oleh Suje bahwa ia memiliki mata-mata yang ditawan oleh Ruan Hao adalah bohong. Justru yang memfoto seluruh pabrik Ruan Hao adalah Suje sendiri. Dan saat ini Suje sedang dipasangkan alat peledak di dalam tubuhnya oleh seseorang sampai ia menyerahkan flash disk yang ada di boneka beruang milik Ling kepada orang yang paling dikenal oleh Suke, yaitu Barno. Saat Suje pulang membawa Ling, sebenarnya ia sudah dihadang oleh polisi Nan untuk mengatakan yang sejujurnya. Belum sempat mengatakannya, anak buah Barno sudah datang dan berhasil menculik Ling dan Suje. Ruan Hao juga mengatakan ke Suke bahwa seluruh skenario ini adalah rencana dari Barno, sahabat Zuke sendiri. Mulai dari Barno yang memberikan alamat rumah Zuke ke Ruan Hao hingga menelpon polisi untuk menangkap Zuke di pabrik narkoba 9 tahun silam, yang sebenarnya Barno bertujuan untuk menguasai seluruh kota. Hanya Ruan Hao yang bisa diajak bekerja sama dan mau membantu Barno menjadikannya seorang pejabat yang berpengaruh di kota Kai. Hasrat ingin membunuh Zuke belum tersampaikan. Ruan Hao justru mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Zuke di toilet tersebut. Tetapi Ruan Hao tidak sanggup melawan ketangguhan Zuke dan semuanya habis di tangan Zuke beserta Ruan Hao sendiri. Nice. Dan di dalam persembunyian Barno yang sudah menahan polisi Suje dan Ling, keduanya sudah dipasangin bom. Cuman polisi Suje saat itu langsung diledakkan oleh Barno. Berselang beberapa menit kemudian, Juke langsung menelpon Barno untuk menanyakan keberadaan Ling. Setelah mengetahui keberadaan Barno, Juke langsung ke tempat Barno untuk membuat porak-poranda tempat Barno. Nice. Habis dihajar oleh Juke. Juke juga berhasil menyelamatkan Ling dari bom yang sudah dipasang di badannya. Tempat persembunyian Barno habis porak-poranda, hancur akibat ulah bomnya sendiri. Barno mati dan Juke membawa Ling keluar dari gudang ini. Saat sedang berjalan melewati jalanan yang mengarah keluar gudang, Juke langsung ditembak oleh kepolisian yang sudah datang ke gudang tersebut. Juke langsung tergeletak. Sebelum mati, Juke memperlihatkan foto keluarganya kepada Ling, di mana foto tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah tanda lahir, persis seperti tanda lahir yang ada di bahu Ling. Ling yang baru sadar bahwa selama ini yang ia sebut sebagai paman badut itu adalah ayahnya sendiri. Saat kejadian 9 tahun yang lalu di rumah Juke, saat ledakan yang menewaskan istrinya, ternyata saat itu Ling masih kecil. Saat Juke ingin membalaskan dendamnya kepada orang yang membunuh istrinya, Ling yang masih bayi ia titipkan ke panti asuhan dengan tujuan agar Ling tidak terlibat dengan dunia hitam. Tetapi justru polisi Suje yang mengadopsi Ling saat itu, dan polisi dengan perlengkapannya sudah tiba di TKP. Juke sudah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah, dan polisi Nan mendapatkan flash disk tersebut membongkar seluruh bisnis kotor Ruan Hao yang berafiliasi dengan Barno, dan film habis.
Terima kasih sudah menonton Story Film Desperado. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jika kamu suka tentang filmnya dan ceritanya, share ke teman-teman kamu ya. Bye-bye.